Dari atas kepala terdengar suara kaca pecah, seorang pria bertopeng jatuh di depan semua orang. Ia memegang sebuah kapak besar dengan tatapan yang ganas. Bell menyuruh yang lain untuk pergi mencari Mei terlebih dahulu. Ia, Max Nina, dan dua orang lainnya ada di sana untuk menahan pria bertopeng itu. Untungnya, pria bertopeng itu lambat bereaksi, dan mereka bertiga memanfaatkan celahnya dan bergantian menyerangnya. Dengan cepat mendorong lengannya ke belakang berulang kali. Bell mengambil palu godam pria itu yang terjatuh, dan, bersama Max Nina, menghantamkan palunya ke pelindung mata. Sementara itu, Claire sampai di ujung koridor dan mendorong pintu besi penoda hingga terbuka. Tanda-tanda pudar di dinding menunjukkan bahwa ini dulunya adalah panti jompo. Tepat saat ia mengamati sekeliling, terdengar teriakan minta tolong samar dari sebelah kirinya. Itu suara Megan. Ia mengikuti suara itu ke ruang isolasi di sudut, tetapi mendapati pintu besi itu terkunci secara elektronik dan membutuhkan kunci. Saat berbalik untuk mencarinya, Claire secara tidak sengaja memasuki ruangan dengan plakat perunggu bertuliskan Kantor Dr. Hill. Sebuah rekam medis dengan namanya sendiri terpampang jelas di meja kayu. Kolom diagnosisnya bertuliskan gangguan stres pasca trauma dengan halusinasi dan delusi. Matanya terasa sakit. Bunyi klik tajam kunci pintu menutup di belakangnya. Dr. Hill sedang bersandar di kusen pintu, mengelus cangkir kopi keramiknya. Terkejut, Hill meletakkan cangkirnya, sementara perhatian Claire tertuju pada tetesan air yang menetes dari langit-langit. Dinding yang lembab mengelupas, memperlihatkan pipa air berkarat di bawahnya. Dengan tenang, ia menggeser cangkir kopi Hill beberapa sentimeter ke arah tetesan air itu. Tanpa curiga, Hill mengangkat cangkirnya dan cairan yang menetes dari pipa berkarat serta air rembesan dinding pun masuk ke dalamnya. Claire dengan cepat memungut kunci di lantai dan bergegas masuk ke ruang isolasi. Tepat saat monster itu hampir memutus rantai besi, ia berhasil melepaskan ikatan Megan. Keduanya yang selamat dari bahaya, segera mengunci pintu dari dalam. Kematian Hill tampaknya membuat semua monster menjadi marah. Tak terhitung jumlah monster menyerang dari belakang, memaksa mereka semua memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari bawah tanah. Sementara itu, Nina merangkak keluar dari tanah. Namun pergelangan kakinya ditangkap oleh monster di belakangnya. Dalam detik-detik kritis, teman-temannya tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Cahaya fajar akhirnya muncul, kabut di pintu keluar langsung menghilang. Keempat orang yang selamat itu terhuyung-huyung naik ke mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan tempat mengerikan itu.